Pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Tadi Pak Yusa menarik mengatakan terkait dengan biaya atau harga dari biaya rapid test ini yang memang sampai dengan sekarang belum ada standarnya atau penyetaraannya. Sehingga dikhawatirkan ini rapid test dijadikan komoditas bisnis. Karena memang tidak sedikit ada sejumlah pihak yang justru memberikan diskon terkait dengan biaya rapid test. Nah, ini menarik. Pak Ali Yusa, tadi Anda mengatakan hal pertama yang perlu disoroti adalah terkait dengan masih belum ada penyetaraan harga. Tadi ingin dinyatakan poin kedua dilanjutkan Pak Yusa. Ya, yang poin kedua, ini bagi orang-orang yang berupaya untuk mendapatkan hasil rapid test dengan baik. Ternyata ketika terjadi proses ini, UTBK, ini nggak bersejalan gitu loh. Kenapa? Karena dengan sekian banyak orang, kita nggak tahu mana hasil rapid test yang benar-benar asli, atau hasil tes rapid test yang abal-abal. Nah, ini kan juga sebetulnya malah membuat dua kegaduhan sebetulnya. Satu, gaduh di biaya tambahan, konsentrasi yang hilang. Satu lagi, ini yang bagi yang jujur. Tapi yang kedua, mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang oknum tidak menarik lagi. Betul. Nah, ini yang sebetulnya kita juga harusnya di tengah pandemik ini mencoba mencari solusi. Kalau membuat peraturan, diupayakan juga membantu memberi solusi. Kalau dianggap memberi solusi gratis bagi yang tidak mampu, itu adalah sebuah solusi, maka harusnya warga kota Surabaya atau warga lain, atau siapapun itu yang datang ke kota Surabaya, juga dilayani sebagai bagian dari warga kota Surabaya, karena kita menganggap mereka adalah tamu kita. Betul. Nah, disinilah yang harusnya kita lebih aware ya terhadap siapapun dalam kondisi pandemik seperti ini, saling menjaga, saling berupaya membantu, maupun yang tidak mampu dan yang berkecukupan, atau, nah ini yang harusnya ditumbuh kembangkan. Baik, itu menjadi hal yang lumrah ketika sejumlah pihak dan juga Pak Yusa mengkhawatirkan jika ada hasil rapid test yang asli, ada yang buatan, karena kita juga tidak heran bahkan pada saat PSBB di putaran pertama, putaran kedua, saat masyarakat diperbolehkan untuk mudik atau melakukan bepergian dengan kendaraan umum, mereka harus mewajibkan melampirkan surat keterangan sehat. Di sejumlah e-commerce ditemukan bahwa sejumlah pihak atau oknum tertentu menjual surat sehat tersebut. Nah, dikhawatirkan surat rapid test ini yang menunjukkan hasil non-reaktif juga bisa jadi diperjualbelikan. Tanggapannya Ibu Reni terkait apa yang sudah disampaikan Pak Yusa, penyetaraan harga dan juga dikhawatirkan ada surat hasil rapid test yang buatan abal-abal, seperti apa Ibu? Iya, jadi lagi-lagi kita ingin tekankan bahwa kebijakan yang terkait dengan ratusan ribu ya anak-anak yang peserta ujian UTBK itu, yang dampaknya tidak hanya tentu ke anak, tapi dampaknya juga ke keluarga, ke orang tua. Bagaimanapun juga orang tua juga ikut-ikutan pasti mikir anaknya juga, gitu ya. Adanya kekhawatiran dan sebagainya, itu memang harusnya disiapkan secara matang ya jauh-jauh hari, sehingga kemudian kalaupun misalkan rapid test itu menjadi sesuatu yang dari hasil kajian dan sebagainya itu kemudian memang perlu diadakan, itu tersampaikan, tersosialisasi ya kenapa dan sebagainya gitu ya, itu disiapkan itu tahapan-tahapannya menuju ke sana. Tapi kemudian kita sebagaimana tadi disampaikan bahwa penyelenggara UTBK itu kan sebenarnya sudah sangat-sangat menyiapkan. Betul. Bagaimana saat ini UTBK itu sistemnya sudah berbeda dengan tahun yang lalu. Ya, jenis yang diujikan sekarang hanya satu, dulu kan dua. Kemudian dulu bisa diulang ya 2 kali, sekarang juga 1. Jadi banyak perubahan-perubahan ya, yang memang itu dilakukan perubahan-perubahan itu karena masa pandemi. Jadi pijakan pandemi itu sebenarnya kan sudah dijadikan pertimbangan gitu. Nah, kemudian terkait dengan protokol kesehatan juga sudah diupayakan. Dalam hal ini tentu harapannya adalah bagaimana kemudian memberikan kepercayaan kepada penyelenggara. Itu harapannya seperti itu ya. Nah, ini kan persoalannya kan ini sudah terjadi nih. Ya, sudah terjadi. Nah, ini yang sangat terasa kemarin itu kebijakan itu utamanya kepada mereka yang ujiannya itu hari Minggu tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Katakanlah yang dekat dengan keputusan ini cukup ya. Saya memberikan contoh ya, ada siswa Surabaya. Hari Sabtu itu
bulenya itu ngontak saya. Karena anak ini reaktif. Oke. Gitu. Anak ini reaktif dan ternyata anak ini itu anak MBR yang semestinya MBR ini kan mendapatkan layanan gratis. Betul. Untuk kemudian di puskesmas. Tapi karena mungkin waktu yang sangat pendek, informasinya, sosialisasinya belum lengkap, sehingga anak ini nggak tahu kalau dia itu MBR ya dan bisa gratis. Akhirnya dia mandiri ke rumah sakit yang di situ ada layanan, dia harus membayar 175.000. Saya tanya orang tuanya apa? Orang tuanya hanya nelayan yang kondisinya saat ini ekonomi juga ada persoalan gitu. Artinya dia harus mengeluarkan uang seperti. Hasilnya reaktif, dia bingung juga. Seketika reaktif dia harus swab. Ya, swabnya kemana? Kan bingung. Nah, ini tidak tersosialisasi juga gitu. Akhirnya kita sampaikan ke Pemkot ya, karena saya sebagai dewan merasa punya tanggung jawab ya ketika melihat rakyat Surabaya seperti ini. Kita sampaikan, saya minta supaya ini mendapatkan layanan swab dari pemerintah kota, dan alhamdulillah kemarin swab. Karena ini memang saya bilang untuk UTBK, di Gor Pancasila itu kan ada sekarang swab yang dibantu sama BNPB itu. Hasilnya alhamdulillah ini tadi barusan, alhamdulillah Bu Reni hasilnya negatif. Sehingga Rabu besok dia bisa. Nah, sekarang persoalannya bagaimana dengan anak-anak seperti ini yang mungkin dia tidak bisa mengakses informasi, tidak tahu misalkan dengan anggota dewan, mungkin tidak bisa akses informasi ke Pemkot. Ya, anak ini nggak akan jadi UTBK ini. Begitu. Nah, ini yang saya kira segala sesuatunya itu perlu untuk kemudian tersampaikan, tersosialisasi dengan sepenuhnya. Oleh karena itulah saya masih mendorong sampai saat ini agar ini kan masih ada gelombang itu sampai tanggal 29. Ada yang ujian nanti tanggal 22 sampai tanggal 29. Saya minta supaya semua peserta UTBK yang di Surabaya, nanti yang urusan luar Surabaya nanti biar provinsi sama Pemda terkait untuk mengaturnya, itu untuk bisa dilayani secara gratis tanpa syarat harus MBR atau dia pemegang KIP. Oke, tanpa syarat. Tanpa syarat. Pokoknya dia peserta UTBK, ya, kemudian dia warga Surabaya, persilahkan ke puskesmas-puskesmas yang ada di 63 yang tersebar di Surabaya untuk kemudian rapid test. Kalau kemudian reaktif, segera difasilitasi untuk kemudian swab. Nah, ini masalahnya kan aturan ini kan tidak dicabut. Ya, kita banyak yang sudah memberikan masukan, ya saran dan sebagainya, tapi tetap. Ya sudah, kalau begini cari kemudian dampak-dampak yang lebih berat itu dikurangi, dan menurut saya bisa. Karena apa? Karena pemerintah kota saat ini pun ya sudah merepit secara gratis melalui puskesmas itu untuk mereka yang mampu dan yang tidak mampu. Kalau peserta UTBK kenapa tidak juga? Kenapa peserta UTBK enggak? Sementara peserta UTBK itu melakukan rapid test karena aturan yang bersumber dari suratnya pemerintah kota. Baik. Jadi yang menarik adalah Ibu Rani mendorong pemerintah kota Surabaya agar seluruh peserta UTBK, baik yang masuk dalam database MBR atau tidak, bisa dilayani secara gratis, tapi mereka harus wajib warga kota Surabaya. Sementara memang hingga saat ini, syarat mendapatkan rapid test gratis dari pemerintah kota Surabaya adalah pertama, warga kota Surabaya, berdomisili kota Surabaya, dan juga menunjukkan kartu kependudukan kota Surabaya, masuk dalam database MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah, dan juga menunjukkan kartu Indonesia Pintar. Nah, ini yang nanti akan didorong oleh Ibu Rani supaya seluruh masyarakat kota Surabaya yang ikut UTBK bisa mendapatkan layanan rapid test gratis. Kita tunggu bersama-sama pemirsa, dan juga setelah yang satu ini kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.